itu dalam keadaan jahatan orang ini. Tak boleh ditiru, orang gendeng kok ditiru. Nek sampe niru gendeng-gendengan iku ngerti. Tapi kok ngerti dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi amarna bi talabil ilmi wal ma'rifah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Para jamaah syukurullah ingkang mulia, alhamdulillahirabbil alamin. Malam ini kula jenengan saged kumpul malih ing dalam majelis yang sangat dicintai oleh Allah, menika majelis Thalabul Ilmi. Mugi-mugi senantiasa diberi Allah rahmat saged istiqomah. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya kita kenal halaman 72. Bismillahirrahmanirrahim. Wa asyara al-musyafifu rahimallahu bidzalika lawan mengkono jauh tentang bahwasanya alam semesta ini adalah gelap. Padani alam semesta ini karena adanya tampaknya Allah. Hakikatnya seluruh alam ini adalah yang tampak itu adalah sifat-sifat dan asma'i Allah. Ikhtilafi ahwali arbabil musyahadati, nerangake tentang bedo-bedone tingkah-tingkah wong kang duweni maqam musyahadah. Setiap orang yang punya maqam musyahadah itu beda di dalam memandang alam ini. Ono sing memandang alam ini sebelum alam ini dijadikan qablal ahwal. Maksudnya orang yang musyahadah, yang ma'rifat itu melihat makhluk itu sebelum makhluk itu ada. Misalnya kalau jenengan kan makhluk, kalau jenengan makhluk ya Allah. Kalau lihat jenengan sampai di sini ini, saya melihatnya itu bukan sampean. Tapi sebelum sampai ke sini ini ada yang menggerakkan, ada yang menghendaki. Sinten yang menghendaki? Allah. Jadi kalau lihat sampean ini bukan sampean, tapi kudrat iradati Allah. Ini kan rasa. Lah musyahadah di sini itu rasa, Pak. Paham ya? Kan musyahadah itu artinya kan menyaksikan, melihat, atau makrifat. Makrifat kan tidak diartikan dia mengenal atau melihat. Ternyata musyahadah makrifat itu adalah zahuk rasa. Merasakan apa? Sifat asma'i Allah. Tak lihat sampai ngomong jamaah atau kolam gini. Tapi ketika saya rasakan sampai itu ada kudrat iradati Allah. Lah kudrat iradati Allah itu adalah sifat asma'i Allah. Sehingga kalau melihat dengan ini bukan lihat dengan mata, tapi dengan zahuk rasa, dengan mata hati. Sampai di sini paham? Nah, saya lihat biasa ini ya kita sampean, kata jenengan ini, ya wis langsung itu. Kanggone orang biasa melihat makhluk ya makhluk itu. Tapi kanggone orang arbabul musyahadah, orang yang mempunyai maqam musyahadah, bisa merasakan sifat asma'i Allah, tidak terpaku dengan makhluk itu, tapi di samping itu, di belakang makhluk itu tidak yang menciptakan. Ada itu lihat dari kudrat iradati Allah. Ada sih boten. Kalau lihat sampai itu diurip, oh ini hayatnya Allah. Tapi di hayat itu ada di diri sampean. Berarti ini fil kaun di dalam makhluk itu. Nek kudrat iradati sebelum sampean, di kehendaknya itu ya. Tapi nek kalau lihat sampean kehidupan hayati uripe, berarti itu sifat asma'i ada di dalam diri sampean.
Jadi beda-beda. Merasakannya juga beda. Oh, iki urip ini ya karena hayati Allah. Bisa ini merasakan hayati Allah. Oh, bisa melihat berarti ada maksudnya Allah, sifat maksudnya Allah di titik kanan kelanjutan ini. Jadi orang yang bisa merasakan ini, bisa merasakan sifat asma'i Allah ini, namanya musyahadah. Nek musyahadah ditingkatkan sampai ke ma'rifat. Jadi muraqabah, musyahadah, ma'rifat. Pertama muraqabah dulu. Muraqabah itu merasakan dilihat Allah, Rasul. Jangan mungkin Gusti Allah punya mata melihat itu tidak, tapi saya merasakan. Tidak bisa rasa itu ya asal tahu dan rasa. Pertama muraqabah, katanya ini berbuat salah, wah aku ditonton Gusti Allah gak situ. Kata korupsi gak situ ditonton Gusti Allah. Rasa itu, rasa. Ketika muraqabah rasa ini terus-menerus di hati kula jenengan, maka timbullah musyahadah, tingkat musyahadah. Bukan rasa saja, jadi memandang dengan mata hati rasa ini, ya itu memang sifat asma'i Allah itu. Sehingga kula jenengan melihat kula jenengan ngeten iki, ya itu yang jadi kehendak itu tuti iradah Allah. Wong manggile wis karepe Gusti Allah. Masih gak teko ya karepe Gusti Allah. Maka kalau ngaji ngeten yo syarat karepe Gusti Allah. Sampai teko yo karepe Gusti Allah, gak teko yo karepe Gusti Allah. Kudrat ira dadi Allah. Jadi kalau ngaji ki yo ngaji lillahi ta'ala. Gak penting sampai teko gak penting kadane ngoten. Jadi ikhlas itu gampang. Ikhlas itu mudah. Gak penting karena sampainya makhluk Gusti Allah. Jadi ketika ketika merasakan itu adalah kehendak Allah, ikhlas juga gampang. Wong ngaji yo kehendak Gusti Allah, jika iso mlaku yo karepe Gusti Allah. Kok tak banggakan ngoten. Wong iso salat yo karepe Gusti Allah, makunai Allah, inayai Allah. Lah kok aku kok cicik jaluk duwe akeh rezeki sing lancar. Ya sembahyang kok Gusti Allah, ndonga Gusti Allah. Kadang kau pikir lu istri dewi, terus baru tunggu ya Allah, setelah sampai ya Allah mana akhirnya, karena ada rasa itu tadi. Tapi nek menjenengan nggak ada rasa itu, iyo secara syariat disuruh kanjeng Nabi ya itu tak lakukan itu ngomong. Jadi makanya orang awam itu adalah orang yang melaksanakan syariat Nabi dan Allah itu orang awam. Titik. Orang awam itu siapa? Orang yang melaksanakan syariat yang disyariatkan oleh Nabi dan disuruh Allah. Titik di situ saja. Itu orang awam. Selagi kalau jangan cuma menjalankan apa yang disyariatkan, syariat itu apa? Sholat, zakat, puasa, itu aturan. Selama lo titik di situ, ya orang awam. Tapi kalau ditambahi, aku jalankan syariat, tapi hati kok kepingin ngerti yang biasanya nggak aku. Berarti kepingin kenalan itu bukan orang awam lagi, sudah naik. Berarti itu orang salik namanya. Orang salik itu apa? Orang yang hatinya kepingin kenal oleh Allah. Orang yang kepingin wusul itu sampai. Nggak bisa sampai jenenge ma'rifat. Caranya apa? Dengan cara membersihkan hati dari penyakit-penyakit hati, sehingga hati bisa merasakan sifat asma'i Allah. Lah merasakan ini namanya itu wusul salik. Nek wis sampai jenenge musyahadah. Nek munggah lagi jenenge ma'rifat. Semua itu rasa. Jadi jangan terpaku arti musyahadah itu menyaksikan. Ya apa menyaksikan ini? Tidak sebagaimana semata kepada benda, tapi rasa. Apa yang dirasakan? Ya sifatnya Allah, kudrat, iradah, ilmu, hayat. Wujud kita bapak sampai ke musim itu. Apalagi asma-asma'i nama-nama Allah, Allah Rahman Rahim. Oh Gusti Allah welas. Bukti ini aku diulasi. Misalnya gak ana welase Gusti Allah, mesti awakku diuji. Diuji apa? Dikai malah. Ujine gak nurut, anak ini gak manut, usaha dibujuk wong. Iku ya hanya sifatnya Allah, tapi kohar itu sebenarnya. Tapi nek jenengan dikai kenikmatan dungai padha wae harapan hati.
marang ngoten apa bojone nyenengno ati, anak-anake biru waliden, dunia semakin lama semakin bertambah, punya omah yang mapan, punya mobil, pokoknya dunia cocok sampai harapan. Itu ya sifatnya Allah, tapi yang jamal, yang indah-indah. Kedua sifat ini baik jamal sing indah-indah, ar-Rahman ar-Rahim, al-Jud, al-Latif sing enak-enak itu jamal. Tapi sing kereng kula jenengan donga gak cocok ambek donga. Karepe ngene kok tambah kak ini. Karepe sope kok tambah akeh utangi. Berarti sifat qahar dipaksa. Sifat 99 itu Pak dibagi dua. Ada jamal, ada jalal. Nek jamal keindahan. Nek jalal itu si Allah sing memaksa. Kula jenengan sing asale sugih awak sehat gak ibadah. Gusti Allah nek kepengin maksa bae dekat ibu awak dicukup kesehatannya, dicukup kekayaannya, sehingga nggih ya Allah tak dunyaku. Kula sakit ya Allah. Kula tak istighfar ya Allah, kula tobat ya Allah jenengan paring sembuh ya Allah. Kalau nabi kok gak dikek loro yo gak eling. Dikohan, dipaksa sampai kula jenengan bertekuk lutut. Akhirnya kula jenengan ketika ada musibah, ada belahi, sifat qahari Allah kok tambah cepet idame Gusti Allah, belahi musibah itu cepet diambil. Tapi nek kula jenengan kayak musibah kok tambah muring-muring, tambah Gusti Allah gak adil iki. Aku sing ajil sembahyang kok dikai setruk ya Allah, ya Allah. Aku sembahyang ya Allah, wis gak kapaten. Ya tambah entek amene. Jare Gusti Allah istighna, aku gak butuh awakmu, ngono Gusti Allah itu. Kan ada ghani wa istighna. Sifat qahari Allah di al-istighna, ghaniyun gak butuh ambek amali. Meskipun awakmu sholat derdu jamaah derdu tak kaya melarat berarti lakon lah ngoten. Itu ghaniyun Allah. Istighna ya Allah. Bahwa jujur balik barang dasmu bener bayar kabeh. Tak melarat berarti lakon, itu istighna ya Allah. Qahari Allah. Mboten enten kanca kula, ndonga gak mandi. Jamaah itu gak tambah sugih diancam Gusti Allah. Aku gak sembahyang maneh Gusti Allah. Diancam, wis pokoke gak sembahyang maneh aku bali mendemane ngoten. Akhire lo embong wis ngono iku. Oh, aku nang masjid yo cek melarat ae. Ngomong lho aku ngono. Sing ngaji lah apa ngaji bae gak sugih ngoten. Dikira ngaji ibadah temen gawe sugih ya Pak. Berarti kalau mengandalkan amal nggak ada hubungan itu ngoten itu. Jadi semua itu rasa. Jadi ngoten Pak Sanusi itu sambung niku aku. Kalau ada teman kula jenengan yang bisa makrifat, bisa melihat itu, ya makrifat itu rasa kok rupa benda kan ngoten. Jadi ngoten. Jadi makrifat itu rasa. Maka beda-beda. Setiap orang yang makrifat melihat makhluknya Allah berbeda. Niki faminhum monggo itu setengah saking musyahadah. Wong sing saged musyahadah man utawi wong iku syahidu ningali sapa man merasa, ningali berarti merasakan apa man al mukawwina ing makhluk qoblal aqwan sadurunge den ciptakaken apa makhluk iku maujud. Fa idza waqa amqatan tumiba apa basyaruhu penglihatane wong ala syai'in ingare suci-suci kahayawanin kaya kewan sahada mongko ningali sapa wong kiamal haqi ing ngadeke Allah bi kelawan napa niku ketika melihat hewan kan berdiri itu bukan lihat hewan yang berdiri tapi melihat napa kiamul haq ngadeke Allah. Tapi jangan kebanyakan Allah ngadeg, tapi di situ ada sifat al-qayyum. Hewan yang ngadeg boleh ada sifat kiamat Allah. Dan itu kan rasa, ya rasa. Bener mata itu melihat hewan itu berdiri. Tapi kan rasanya itu ada sifatnya Allah al-qayyum. Kalau jangan ngadeg, bisa berdiri ini ya sifat qayyumi Allah, qiyamus syahad, ada qiyamul haq, qiyamul haq. Itu rasa. Kayak dilihat ya menungso, tapi ati wong jenengan oh iya bisa ngatur yang jadi sifat qayyumi Allah, ditegakkan Allah. Kan rasakan itu. Tapi bahasa di sini musyahadah, melihat.
melihat dengan alat apa ini mata. Nah, mata ini adalah alatnya apa? Pembantu nih hati. Ternyata mata hati itu. Lo ini kan nek besok rasanya kan rada ruwet ini. Rada ruwet kok ini. Tanya gampang. Kalau jenengan belajar kan pokoknya dikai Gusti Allah paham. Insya Allah paham. Pasti kalau gampang itu kalau dewe karena dia dikai Gusti Allah paham. Nek jenengan belum paham, mungkin paham dewe, yang paling ngerti ini dirasaan dewe itu. Ketika seseorang melihat seorang wali orang yang makrifat melihat hewan, bukan dilihat hewan itu, tapi di situ ada qiyamul haq, yaitu berdirinya zat kang hak. Fihi ing dalam kelawan hewan itu, wal zuhuru lan tampak hak fihi ing dalam syai'lu tampak Allah di dalam hewan itu. Tapi ada tutin Allah ini kena dan mari ngajikan pedus jalani Allah. Karena akhirnya ngoten, karena nggak nutup ilmu ini. Ini Allah artinya disitu ada sifatnya Allah al-Qayyum, al-Hayat, al-Basar, as-Sama. Ngoten. Beda-beda yang sekian. Ada yang melihat itu Qayyumnya Allah. Tapi saya lihat di situ ada Hayat, di situ ada Sama. Saya lihat hewan itu. Beda-beda rasaan itu. Maka tutin ini ngoten. Jadi sedangkan apa lagi wahdatul wujud ini maksudnya seperti ini. Nggih, nanti manunggaling wujud asma'i Allah nang ngene makhluk iki. Alhamdulillah ya Allah, berfirman. Sampai di sini paham ya? Nanti saya merasakan katanya. Masya Allah, ini boleh ini apa? Bapak bahasa titik ingin dikira itu ya. Sesi dijenal yang ngoten. Maka sesi dijenal ketika fana kan dipanggil oleh Sunan Giri, Sunan Wali Songo, Sunan Giri memanggil sinten sesi dijenal. Jawab dijenal sesi dijenal tidak ada. Yang ada Abdul Jalil, saya lemah apa? Kalau dipanggil saya memanggil saya lemah apa dan saya dijenal. Saya sini jenal dan saya lemah apa tidak ada. Yang ada namanya Abdul Jalil dan katanya dipanggil semuanya. Tidak ada Abdul Jalil, tidak ada. Yang ada adalah Al-Haq ngoten. Wah, ini sudah mau saya dipanggil aja kepala. Padahal sudah fana itu. Dia merasakan tidak ada dirinya. Yang ada adalah sifat asma'i Allah. Ketika kadang-kadang bilang ini, wah tak terus lagi kok ini keingatan. Coba jangan rasakan. Tapi jangan mikir Allah lagi. Rasakan sifat. Iya ya. Aku bisa ambil ini hayati Allah. Aku bisa melihat itu sifat basori Allah. Bisa ngomong ini kalami Allah. Wa ikhwan Allah. Dua ilmu ni Allah al-alim. Ya ilmu itu. Dititip orang. Artinya kalau jenengan tidak ada fana. Dan ini rasa Pak, rasa kaitan tidak mantap. Kan dirasa ada. Iya ya, rasanya. Kan rasakan ya rasa. Berarti awal ini ketika hati merasakan seperti itu di hati kita ada sifat itu, tidak ada kita itu. Kok untuk jenenge ini? Yang ada adalah Allah. Maksudnya sifat dan asma'nya itu. Ini namanya makom fana. Biasanya makom fana itu gendeng, Pak, gendeng. Ketika wah ini gendeng ini apa yang ngoten, kaileng apa ini? Berarti gendeng. Di makom fana ini biasanya gila begitu. Baru di makom atasnya lagi namanya makom bako, paras. Ketika puncak ilmu syahadah makrifat, nggak tahu dirinya, gila, jadab namanya. Nah kalau jadabnya sembuh namanya makom bako, berangsur-angsur boleh sadar. Oh, aku itu ya menungso, tapi di sini ada sifatnya Allah, itu berarti sudah benar itu ngoten. Rasa seperti ini, kan merasakan itu ya Allah. Jadi kita itu tidak ada apa-apanya. Maka nek kalau jenengan nggak ikhlas itu ya karena di dalam ilmu hakikat itu gampang ikhlas itu. Oh, itu juga Gusti Allah, ilmu juga Gusti Allah. Iso ibadah itu Gusti Allah, Allah ya Allah.
Apa yang kita banggakan? Rezeki itu Gusti Allah Ar-Razzaq. Ilang ya wis oleh maneh Gusti Allah Ar-Razzaq. Tapi kalau jenengan gak yakin itu wae. Akhirnya kan boleh wonten isu digawe bengi-bengi digawe isu padahal mangane sak piring. Gajah itu mangane akeh yo tilem. Kula jenengan golek masak piring ae gak turu-turu. Kalau mek gajah. Karena gak yakin lah. Belum ngomongin tadi ya, asali kurang lenger deh ya kok ini ngoten. Kan ngoten ya. Ngoten. Jadi setiap orang itu dilihat, oh ini ada yang hak bihi wa zuhurahu, dan melihat tampaknya Allah, tampaknya hak fihi dalam hewan itu. Wa annahu, ini dijelaskan, wa annahu la satamani hak. Iku al-mukhariqu zat kang ngobah-ngobahaken hewan iku diobahno Gusti Allah. Wal muskinu lan zat kang menengaken lahu marang hewan iku. Oh iso obah iki yen digerakno Gusti Allah. Oh meneng iki digerakno Gusti Allah. Artinya di situ ada Allah. Maksudnya yang gerakkan, maksudnya yang mendiamkan, yang ngedekno itu adalah zatnya Allah. Bukan Allah lho kono, ngoten-ngoten. Maksudnya gitu. Lahu marang hewan iku qabla ayikhtara ing dalam satu ini terdetik kemerentek sopoman lahu marang syek. Tak dari kata hati itu sudah, oh itu nonton detek ya, kerentek hati itu bed itu sudah kesalip sampai rasa tadi. Sebelum kerentek hati itu sudah ada rasa itu, betul maksudnya. Qabla ayyakhthura lahu kaunuhu. Adamian kaunuhu ono syek iku adamian tak menungso. Kalau lihat sampai ini, oh itu hayati Allah, kiamnya Gusti Allah di situ. Aku syaitan utawa wedhus, maksudnya ngoten. Baik kula jenengan hewan ambek kula jenengan itu sama. Ada apa? Ada kiamu hak, ada yang menggerakkan. Makanya kalau kula jenengan kesini ini ada yang gerakan. Sinten? Allah, Gusti Allah Khaliq ini ngoten. Sehingga kalau lihat sampean itu bukan sampean jasane, karena memang itu kehendak Allah. Maka kalau ketika harus diai akeh wong gak ono akeh wong itu biasa. Wah jadi iki gak ono Gusti Allah. Wah akeh ngono Gusti Allah gak ono kabeh kira ngoten. Gak ono wah Gusti Allah sing mesti iki dikongkon iku iki meneng iki arah rasa ngoten. Maka kalau jenengan dikei hidayah taufik inayah wa alhamdulillah. Nek gak dikei hidayah inayah kayak bergerak. Hidayah tok kayak bergerak. Oh ibadah itu sae, oh taat itu api. Nek mboten enten inayahe enggak bisa melakukan. Cuma tertitok hidayah itu. Nek enten inayah itu gampang tapi melaksanakan taat itu. Nah, bedanya kalau nek hidayah tahu tok itu api, tapi dereng berangkat. Baru dikasih taufik, kemudahan itu baru bisa mengerjakan itu. Hidayah, taufik, inayah, pertolongan. Pertolongan bisa menyempurnakan taat itu, inayah itu ditulungi oleh Allah. Taufik melapa, terus mengerjakan taat itu inayah namanya. Sempurna ini. Ada tiga ini. Mauna di inayah itu cuma bahasa masternya beda. Mauna itu ikut faala, inayatan itu afala beda. Beda fi'ili wazane dari sorofnya itu. Makunai sama dari anak, inayah dari anak sama. Inayah kali makunai itu sama, tapi beda masdarnya, beda fiil dalam sorofnya itu. Ngerti ya? Pun syaitan tawilan kan panjang, apa siron utawa jende ila ghairi dzalik dan lain sebagainya. Itu siji orang yang melihat itu, oh tawilan sifatnya panjang, oh pendek. Atau ukia ngoten wa min wala setengah makhluk wong sing saged makrifat man wong yusahidu kang melihat musyahadah sawan dalika ilmu kun musya bata kau nisaku si ana nisa hayawan hewan wa minhum utawa sadurunge sesudane apa saya ini hewan wa minhum dan iku setengah wong man wong musyahidu kang seni kang musyahadah sawan ma'ahu serta hewan orang sing bersertanya orang yang sudahnya bedanya ngoten mawon. Orang sing sebelumnya itu sudah tahu atau sesudah apa hewan itu
tahu, maksudnya rasanya itu rasanya. Ada yang sebelumnya sudah merasakan Allah, ada yang sesudahnya baru merasakan, atau ketika sama-sama itu merasakan. Maksudnya beda kelas perasaan saja. Wa min man yusyaitu fi ono sing di dalamnya itu. Wa dzarfun wa walan utawi iki keterangan iku dzarfun. Apa nih? Wa walan utawi akwan iku dzarfun. Wadah mutasun kang jembar. Maksudnya akwan itu luas. Wadalan utawi iki keterangan nada kartu sing tak sebut iku takribun kira-kirane ngono jarene pengarang iki lho sing ngarang lho gak wani ngoten kira-kirane wis ngono lah li afhami supaya paham wa illa fahadha mongko utawi iki keterangan amrun perkara la yudriku kang ora nemu illa bidzauqi kelawan rasa. Nah, paham gak bisa Pak ini rasa. Seperti hal itu ngono, sampai gak paham iki jenenge rasa. Lho sing ngarang kitab iki, sing nyarai. Maksudnya nyarai yang jelaskan ini. Nek itu atau ilah itu yang dalam kurung itu. Tikmai. Tadi di luar kurung itu penjara penjelas. Penjelas kita namanya Imam Asy-Syarqawi. Jadi Imam Asy-Syarqawi kira-kira seperti niku keterangannya. Nek gak ngerti iki jenenge niku, ini masalah rasa, beda-beda. Ngoten maksudnya. Ngoten raknya, adi makrifatul rasa wa ma kana kadzalik seperti itu tak suruh anhu al ibaratu utawi keterangan. Paham? Rasa ya, ngoten iku wah lucu iki ngoten. Menyatunya Allah sifat asma Allah ada di makhluknya, sifat asma. Jadi kalau jenengan sudah ngerti yang dimaksud Syekh Siti Jenar itu seperti ini ternyata. Dan tidak salah itu, karena ketika itu sudah fana. Tapi kanggone orang syariat, oh ternyata itu nek eling Gusti Allah tok ayo eling tok ayo gak usah nglakoni sembahyang. Akhire ditiru film itu Pak. Wong gak ada Siti Jenar eling tok ade nglakoni syariat. Gara-gara film itu. Jadi film itu ternyata menyesatkan itu ternyata. Artinya gara-gara ningali film itu, artinya mlebu nang atine wis pokok sembahyang kok eling ae, pokok eling ae. Kasih jenengan tak ngerti. Iya, pokok eling. Ngoten-ngoten lah, akhirnya dikami aliran jenengan eling tok. Mboten ngoten. Jadi ketika fana ya hilang menan, gila. Karena gila ya gak ngerti, kate nglakoni opo, akhirnya gak nglakoni syariat itu. Dalam keadaan jahatan orang ini. Gak boleh ditiru, wong gendeng kok ditiru. Nek sampe niru gendeng-gendengan iku berarti. Tapi kok ngerti duwe ngoten. Gendeng berarti itu. Gendeng. Sampe nggih, Al-Fatihah.